balik lagi di channel Cici Receh. Kali ini kita bakal nyobain bareng cleanser. Sebenarnya sebelumnya ini aku udah pernah cobain cleanser ya sih, tapi aku pengen kasih lihat ke kalian. Jadi di sini Joylab punya dua produk cleanser. Nih, yang dulu waktu aku pertama kali nyobain juga kayak bikin aku bertanya-tanya, cie. Akhirnya aku pengen sharing ini ke kalian. Siapa tahu ada yang lagi galau, ada yang lagi kepo kayak ini cleanser apa bedanya sih? Nah, sekarang aja kita cobain bareng, iya kan? Jadi di sini ada dua. Jadi kalau kalian penasaran, nonton video sampai habis, kasih aku like dan subscribe buat dukung channel ini. Oke, jadi di sini aku udah ada ini reusable cotton pads biasa dari Maple pastinya. Selalu aku udah nggak pakai lagi kapas yang sekali pakai kalau bener-bener nggak terpaksa ya, karena kalau buat hari-hari sih aku udah comfy pakai si reusable cotton pads ini dan lebih eco-friendly juga, jadi lebih bagus. Terus udah ada si produk yang mau kita pakai. Nah, aku bakal doing half-half seperti biasa buat nyobain produk. Pertama aku mau pakai si yang cleansing water dulu, terus baru nanti kita cobain yang makeup melter. Here we go! Kalau yang cleansing water ini, karena dia emang full air, maksudnya dari atas ke bawah teksturnya sama. Beda sama kalau yang ini kan ada beda gitu kan. Ada air dan minyak yang tidak bisa bersatu seperti kamu dan dia. Nggak canda, Beb. Terus seperti kamu dan mantan ya, makanya putus. Kalau bisa bersatu nggak jadi putus, Beb. Oke, jadi kita airin aja dulu si reusable cotton pads-nya. Terus teman-teman, sebelum pakai reusable cotton pads itu make sure ini udah dicuci ya. Jadi kalau tone warnanya berubah harap dimaklumi karena aku ganti kamera. Tadi yang biasa aku pakai buat record baterai habis, jadi kita ganti ke kamera yang biasa aku pakai buat foto. Lanjut, jadi si kapasnya ini udah tinggal dibasahin aja. Kok warnanya kayak beda banget ya? Ya udahlah. Terus dibandingin sama kamera sebelumnya, tapi ya udah. Terlanjur daripada aku ngecas dulu baru filming lagi ntar malam, lebih capek say. Nah, ini pastiin bener-bener sampai udah basah kayak gini kan, terus tinggal di usap aja ke muka, tinggal digosok sebenarnya. Wanginya tuh kayak apa ya, kayak wangi micellar water pada umumnya, kayak wangi micellar water Nivea sih sebenarnya, aku merasanya kayak wangi yang tidak bisa didefinisikan, tapi bukan yang wangi air karena nggak ada wangi gitu, jadi kayak ada sesuatu di dalamnya, aku nggak tahu apa. Mungkin kayak itu wangi dari si pembersih. Oke, here we go. Kita cobain. Pertama ngapus hidung. Kehapus sih ya. Foundation keangkat ya, Beb. Ini aku pakai sisi yang kapas ya, bukan sisi yang exfoliating. Jadi reusable cotton pads Maple kan ada dua sisi, yang satu sisi yang kapas, yang satu sisi buat exfoliate gitu. Aku pakai sisi yang kapas biasa. Oke, so far so good. Buat hapus alis kali ya. Alis juga kehapus, Beb. Ini tinggal mata nih sama bibir. Oke. Eyeliner lumayan terpudarkan, tapi kayak belum sampai kehapus banget. Eyelinernya kehapus, tapi maskaranya kayak aku sih merasanya masih ada aja sih maskara. Maksudnya nggak bener-bener sampai clean seperti eyelinernya yang clean gitu ya. Mungkin karena aduh, masuk mata lagi airnya. Gini nih aku malesnya bersihin mata yang airnya masuk mata, nggak enak banget. Karena tadi ini terlalu becek sih airnya, cuman kayak biar maksimal aja. Tapi iya, eye makeupnya sih nggak apa, maskara aja yang belum bisa bener terangkat sempurna. Tapi kalau buat foundi lumayan terangkat menurut aku, tapi emang sekali aja nggak cukup karena aku tadi pakai foundationnya NYX yang Can't Stop Won't Stop, jadi kan tahu sendiri emang coveragenya gila banget, jadi emang bakal butuh lebih banyak dihapus. Terus aku mau hapus bibir juga. Ini tuh aku pakai Airy Mousse Lip Mousse-nya Lux Crime. Jadi kayak matte gitu dan terhapus.
dengan mudahnya. Oke. So far so good. Bukan yang bener sampai perfect terhapus. Wajar sih, ini lip cream jadi butuh beberapa kali emang. Tapi cukup lumayan menghapus ya. Dan untuk ukuran ini cleansing water gitu, bukan yang apa? Ini kan micellar kan berarti cleansing water tuh. Jadi ya, cukup lumayan. Ini sekarang aku mau pakai sisi exfoliate-nya buat ngecek lagi masih ada yang belum terhapus apa enggak. Karena kalian bisa bandingin sendiri, ini yang masih ada makeupnya dan ini yang udah kehapus. Ini semua kayak jerawat, bekas jerawat semua udah kelihatan lagi. Sedangkan yang ini tuh belum kan. Jadi kayak menurut aku lumayan bersih hapusnya. Nah, sekarang aku mau pakai sisi yang satunya, pakai si makeup melter. Nah, kalau yang makeup melter ini, seperti yang tadi aku udah kasih lihat kalian, jadi dia tuh ada kayak oilnya, ada yang waternya. Jadi dia harus kayak di shake dulu sampai si air dan minyaknya ini cukup kayak bergabung, terus baru dituangin ke sini. Ini sih harusnya ya, aku expect jauh lebih bersih karena dia tuh biasanya yang ada minyaknya itu kayak eye and lip remover. Jadi harusnya bagus ya. Maksudnya buat bersihin tuh dapet banget efek bersihinnya. Sama aku bakal mulai dari sisi yang kapas dulu. Buat terhapus ya dengan mudah. Buat complexion. Somehow aku nggak tahu apakah karena ini ada oilnya, jadi kayak agak ngebasahinnya juga nyerapnya nggak segampang yang air tadi sebenarnya kesini. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Hapus alis juga langsung kehapus. Aku mau hapus bagian mata, dan menurut aku ya ini kayak lebih cepet ngangkat gitu dibandingin si cleansing waternya. Nah, ini hapus area matanya sih aku merasanya cukup maksimal. Walaupun emang yang namanya ngapus maskara PR banget ya. Ini maskara kayak udah cukup kehapus karena aku coba gusek-gusek lagi, tapi udah nggak kelihatan warnanya lagi. Jadi ya, selalu deh tiap kali bersihin mata. Bete. Tiap kali bersihin mata selalu. Nah, ini tuh udah tinggal bersihin si lip cream. Jadi kita cobain. Oke, jadi kelihatan ya, ini aku udah bersihin semuanya semuka. Oke, jadi ini aku udah selesai bersihin yang kanan dan yang kiri. Kalau yang sebelah sini aku pakai cleansing water, sama yang sebelah sini aku pakai makeup melter. Final verdictnya aku ngerasa yang makeup melter jauh lebih bersih, karena dia kan pasti ada kandungan oilnya juga yang mana lebih bisa buat ngangkat kotoran debu dan makeup. Nah, bedanya aku benar-benar ngerasain di area mata, yang mana ini kan aku tadi pakai eyeliner sama pakai maskara. Karena aku pengen ngetes dia buat ngangkat eye makeup kayak gimana sih. Nah, pas aku pegang pakai tangan di sini itu udah nggak ada sama sekali warna hitam yang nempel, sedangkan pas aku pegang kayak gini di sini itu masih ada kelihatan warna hitamnya. Jadi obviously pakai yang ada oilnya lebih maksimal ngangkatnya. Dan buat complexion juga aku tuh pas pakai ini itu lebih kerasa ngangkat maksimal sih pakai si yang makeup melter. Tapi mungkin kalau buat daily yang kayak cuma pakai skincare doang, nggak pakai apa-apa gitu dan nggak kemana-mana di rumah aja, atau pakai skincare doang dan nggak kenapa-apa, menurut aku pakai cleansing water sebenarnya udah cukup. Cuman kalau kayak aku gini yang heavy makeup, aku saranin pakai si makeup melter dan dipakainya double cleansing. Jadi supaya memaksimalkan, make sure kulitnya benar-benar udah bersih dari sisa makeup dan kotoran. Jadi kalau kalian tanya ini worth it apa enggak, menurut aku lebih worth it si makeup melter karena aku tuh tipikal yang kulitnya benar-benar perlu dibersihin dengan maksimal. Jadi aku lebih suka ini, dan mereka kan sebenarnya Betty kan. Terus
Ya kalau kalian tanya aku lebih pilih mana, obviously aku bakal pilih makeup melter sih, karena dia tuh minyaknya bukan yang bener-bener oily banget kayak kalau Nivea punya eye and lip makeup remover kan bener-bener berasa berminyak kan. Nah kalau ini tuh enggak, jadi dia tuh kayak kandungan waternya lebih kencang dibanding kandungan oilnya itu sendiri. Jadi menurut aku ini tuh masih comfy banget buat dipakai, dan anyways kan bakal double cleansing, jadi abis ini kan masih nyuci lagi gitu kan. Jadi menurut aku lebih suka yang ini. Oh ya, kalau dari sisi packaging sebenarnya aku agak bingung kenapa mereka harus pakein box plastik kayak gini. Mungkin emang buat kalau dipajang di toko gitu ya, cukup cantik menurut aku karena ada merek dan ada info dan lain-lain, yang mana sebenarnya info ini kan bisa ditaruh di botol kan. Aku concernnya again adalah kalau packaging plastik box yang kayak gini tuh kayak nggak bisa dipakai lagi, mau dipakai lagi juga agak kurang praktikal menurut aku. Jadi ya bisa misalnya dipakai jadi storage kapas atau apa, tapi kayak kurang maksimal aja menurut aku, jadi agak sayang. Dan setahu aku Joylab ini memang cukup banyak pakai packaging luaran kayak gini, which is sebenarnya aku nggak terlalu prefer sih. Karena kan infonya sebenarnya info produk bisa dilihat di produk itu sendiri kan, karena ada labelnya juga. Jadi agak sayang aja di situ. Tapi kalau kalian nggak sekonsen gue sih nggak apa-apa dah, dicobain aja. Dan yang aku suka informasi tentang produknya itu emang udah jelas di packaging maupun di boxnya. Jadi ada dari manufacturing info, size-nya, bahkan karena mereka ada tulis kayak 12 bulan dari buka kadaluarsanya. Terus ada nama produknya, gitu-gitu sih menurut aku. Dan mereka juga udah pakai QR code di sini. Jadi sudah cukup lengkap menurut aku secara packaging, dan size segini itu masih cocok buat kalau yang suka bawa-bawa pergi atau yang pengen kayak, ya kalau kayak aku kan suka banyak di jalan gitu kan, mesti kayak pergi-pergi meeting, event, dan lain-lain, terus kayak di jalan capek pengen bersihin muka, ya ini sih segini size-nya masih bisa banget dibawa di tas. Dan botolnya kayak gini, jadi kalian tuh bisa nutup maksudnya ditutup pun aman gitu kan, asal bukan yang buat dibawa jumpalitan gitu sih. Menurut aku ini masih oke banget buat dibawa-bawa, dan size-nya kayak size sedengan gitu, bukan yang bener-bener mini banget tapi bukan yang gede banget juga buat ditaruh rumah. Again, concernnya adalah kenapa dia satu size doang. Aku sih berharap dia punya beberapa size. Again, yang selalu di setiap produk review aku masukin adalah aku tuh pengen produk-produk itu ada beberapa size, jadi bisa ditaruh di rumah, bisa dibuat traveling. Jadi kayak kalau produk emang sering dipakai kan mendingan yang gedean kan, maksudnya belinya nggak bolak-balik, kemasannya juga nggak banyak-banyakin, dan harganya sebenarnya lebih ngirit sih, lebih ke arah situ beb. Jadi ya mungkin kalau misalnya mereka ada size yang lebih gedenya would be great. So ya itu dia video hari ini. Share buat kalian receh yang sudah nonton, kasih tau aku di kolom komentar kalian pengen aku cobain produk apa lagi, dan kalian lebih penasaran sama produk yang mana sih antara dua ini. So I hope to see you guys on another video. Ciao.